Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 11 dengan mata kuliah statistik. Kami akan membahas materi tentang analisis uji beda atau t-test. Jadi di sini kami beranggotakan 4 orang. Ada Anggi Daniel Pablo, Emma Agil, M. Revi, dan Yosya Batubara. Untuk pembahasan pertama yaitu uji tes satu variabel bebas atau one sample test. One sample t-test akan dijelaskan oleh Emma Agil Asyadi. Baik, saya lanjutkan uji T satu variabel bebas atau one sample test. Pengertian uji T untuk satu sampel atau one sample t-test merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu atau mu. Uji T satu sampel ini biasanya digunakan pada penelitian-penelitian yang bersifat eksperimental tapi dengan desain pre-eksperimental atau kuasi eksperimen. Uji T satu sampel biasanya digunakan untuk menguji hal-hal berikut. Yang pertama, perbedaan rata-rata antar sampel dan nilai rata-rata yang digunakan pada hipotesis. Yang kedua, perbedaan rata-rata antara sampel dengan nilai median dari sampel yang kita uji. Yang ketiga, perbedaan rata-rata antara sampel yang kita gunakan dan nilai peluangnya. Yang keempat, perbedaan statistik antara nilai perubahan dari titik nol. Berikutnya, uji T satu variabel bebas atau one sample t-test. Syarat-syarat uji T satu variabel bebas yaitu pertama, data yang digunakan harus berskala interval atau rasio. Yang kedua, data harus berdistribusi normal atau mendekati normal. Yang ketiga, sampel yang digunakan harus dipilih secara acak. Keempat, homogenitas variansi yang artinya variansi antar sampel harus sama. Berikutnya, rumus uji T satu variabel bebas. Rumus dari uji T satu variabel bebas adalah T sama dengan mean kurang mu per S per akar N, di mana mu itu rata-rata sampel, mean adalah rata-rata sampel, mu rata-rata populasi yang dihipotesiskan, dan S standar deviasi sampel, yang terakhir itu N ukuran sampel. Langkah-langkah uji S satu variabel bebas. Pertama, menentukan hipotesis. Hipotesis 0 atau HO bagi mean sama dengan mu atau rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Punya hipotesis alternatif. HA dibagi mean tidak sama dengan mu atau rata-rata sampel berbeda dengan rata-rata populasi. Yang kedua, menentukan taraf signifikasi atau A biasanya digunakan tingkat signifikasi 5% atau 0,05. Yang ketiga, menghitung nilai T menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang keempat, tentukan derajat kebebasan atau DF. Yang kelima, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak, yang berarti ada perbedaan yang signifikan. Baik, selanjutnya yaitu contoh kasus. Misalkan kita ingin menguji apakah rata-rata waktu tidur mahasiswa dalam seminggu berbeda dari 7 jam. Data diperoleh dari 30 mahasiswa dengan rata-rata 6,8 jam dan standar deviasi itu 0,5. Berdasarkan uji T, kita dapat menghitung apakah perbedaan ini signifikan atau tidak. Jadi yang pertama itu kita menghitung hipotesisnya, yaitu hipotesis 0. Jadi hipotesis 0 yaitu mu sama dengan 7 jam atau rata-rata waktu tidur mahasiswa dalam seminggu adalah 7 jam. Hipotesis alternatif atau HA itu mu tidak sama dengan 7 jam atau rata-rata waktu tidur mahasiswa dalam seminggu berbeda dari 7 jam. Dan yang kedua yaitu tentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Yang ketiga yaitu hitung nilai T. Itu kita
menggunakan rumus yang tadi, kita tinggal masukkan T sama dengan 6,8 kurang 7 per 0,5 per akar 30. Jadi hasilnya min 2,19, dimana X itu adalah mean atau rata-rata sampel, yaitu 0,8 jam. Mu rata-rata populasi yang dihipotesiskan yaitu 7 jam. S yaitu standar deviasi sampel yaitu 0,5 jam, dan N yaitu ukuran sampel yaitu 30. Selanjutnya kita menghitung derajat kebebasan atau DF. DF kita menggunakan rumusnya DF sama dengan N kurang 1. Jadi N nya itu 30. Jadi hasilnya itu 30 kurang 1 yaitu 29. Yang kelima yaitu kita menentukan T kritis atau T tabel. Untuk uji dua sisi dengan signifikan sama dengan 0,05 per 2 yaitu jadi 0,025, dan DF-nya itu 29. Nilai T kritis dapat diperoleh dari tabel distribusi, yaitu nilai T kritis yang didapat adalah 2,045. Yang keenam yaitu bandingkan nilai T hitung dengan T kritis. Yang pertama yaitu nilai T hitungnya itu min 2,19, nilai T kritisnya itu 2,045. Karena T hitung 2,19 lebih besar daripada 2,045, maka kita menolak hipotesis 0. Karena T hitung berada di luar rentang min 2,045 hingga 2,045, yaitu berada di daerah penolakan, maka kita menolak hipotesis 0. Oke, baik, saya akan melanjutkannya, yaitu uji T dua variabel bebas dan sampel. Uji T untuk dua variabel bebas merupakan prosedur uji T sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus, dan kasus yang diuji bersifat acak serta dengan satu kali proses pengukuran untuk tiap variabel yang akan dihitung rata-rata sampel, standar deviasi, dan standar error rata-rata. Kemudian ada syarat-syarat bebas. Pertama, data harus diambil dari dua kelompok independen. Kedua, data dari masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Yang ketiga, kedua kelompok harus memiliki variansi yang homogen atau homoscedasticity jika ingin menggunakan volatility test. Keempat itu data berskala interval atau rasio. Oke, kemudian di sini ada rumus uji T dua variabel bebas. Rumus uji T dua variabel bebas berikut adalah rumus yang disajikan jika asumsi homogenitas variasi terpenuhi, yaitu dengan keterangan T sama dengan min 1 kurang min 2 per akar S2P kuadrat P dalam kurung 1 per N1 tambah 1 per N2, yang dimana N1 adalah rata-rata sampel kelompok 1, N2 rata-rata sampel kelompok 2, S kuadrat 1 sama dengan variansi sampel kelompok 1, S kuadrat 2 variansi sampel kelompok 2, 1 ukuran sampel kelompok 1, dan N2 adalah ukuran sampel kelompok 2. Oke, kemudian di sini ada langkah-langkah uji T dua variabel bebas. Nah, yang pertama itu menentukan hipotesis. Di sini ada hipotesis 0, yaitu atau H0, mana min 1 sama dengan min 2 atau rata-rata kedua kelompok sama. Kemudian hipotesis alternatif AA dan keterangan min 1 tidak sama dengan 2 atau rata-rata kedua kelompok beda. Kedua itu menentukan taraf signifikasi. Sama seperti uji T satu variabel bebas, biasanya digunakan tingkat signifikasi 5% atau 0,5%. Dan yang ketiga, menghitung nilai T menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang keempat itu tentukan derajat kebebasannya atau DF. Yang kelima itu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak, yang berarti dapat
terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Baiklah, di sini ada contoh kasus dari uji T dua variabel bebas. Nah, jadi di sini contoh kasusnya itu seorang peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata nilai ujian matematika siswa dari kelas A berbeda dengan siswa kelas B. Nah, data nilai ujian matematika dari kedua kelas ini dikumpulkan sebagai berikut. Jadi kelas A itu memiliki jumlah siswa itu 25 dengan rata-rata nilai atau meannya itu 80 dan standar deviasi yang didapat itu 10. Nah, kalau untuk data dari kelas B itu jumlah siswanya ada 30, rata-rata nilainya 75 dan standar deviasinya itu 12. Nah, jadi untuk menguji T dua variabel bebas, yang pertama itu kita tentukan dulu hipotesisnya. Nah, seperti biasa ada dua hipotesis. Di sini ada hipotesis 0 yaitu mu1 sama dengan mu2. Nah, itu artinya tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian matematika antara kelas A dan kelas B. Nah, selanjutnya itu kita tentukan juga hipotesis alternatifnya atau HA-nya. Karena tadi hipotesisnya itu sama dengan, jadi hipotesis alternatifnya ini tidak sama dengan. Jadi mu1 tidak sama dengan mu2. Yang artinya ada perbedaan rata-rata nilai ujian matematika antara kelas A dan kelas B. Nah, jika sudah ditentukan hipotesisnya, selanjutnya kita tentukan juga taraf signifikansinya. Jadi yang kita gunakan sini itu adalah 5% atau nilainya itu 0,05. Nah, selanjutnya kita periksa dulu JT dua variabel bebas. Nah, kalau uji T2 variabel bebas ini ada langkah-langkah tambahannya, yaitu periksa asumsinya. Jadi yang pertama itu ada independensi, data diambil dari dua kelas yang berbeda dan independen satu sama lain. Terus kita cek juga normalitasnya, distribusi nilai di masing-masing kelas diasumsikan mendekati normal. Nah, ini nih langkah yang ketiga itu ada homogenitas variansi. Variasi dua kelompok dianggap sama. Nah, untuk memastikan kita dapat menguji event atau melihat perbandingan variansi. Nah, rumusnya ini dengan menggunakan variansi yang pertama atau standar deviasi yang pertama. Nah, ini standar deviasi yang pertama dan standar deviasi yang kedua. Itu dibagi, jadi didapat tadi 100 per 144 sama dengan 0,694. Nah, karena rasio variansinya ini tidak terlalu jauh dari 1, jadi kita asumsikan homogenitas variansi itu terpenuhi. Nah, jadi kita bisa menggunakan Paulet t-test. Baiklah, jadi selanjutnya itu kita akan menghitung nilai T. Sebelum menghitung nilai T, kita hitung dulu menggunakan rumus variansi gabungan. Nah, jadi di sini itu kita bisa lihat di sebelah kanan itu ada T sama dengan X1 dikurang X2 per akar S2P dalam kurung 1 per N1 tambah 1 per N2. Nah, yang pertama itu kita cari S2P-nya itu dulu. S2P itu merupakan variansi gabungan. Jadi kita kembali ke yang sebelah kiri. Nah, sini ada S2P, itu rumusnya sama dengan N1 kurang 1 dikali standar deviasi yang kelompok 1, terus ditambah N2 kurang 1 dikali standar deviasi dari kelompok 2. Nah, itu dibagi N1 plus N2 dikurang 2. Nah, ini kita dapat tadi sama dengan 25 kurang 1 dikali 10 kuadrat ditambah 30 kurang 1 dikali 12 kuadrat per 25 tambah 30 kurang 2. Nah, hasil dari variansi gabungan itu 124,07. Oke. Selanjutnya kita masukkan nih ke sebelah kanan itu hasil dari variansi gabungannya. Jadi yang di sini T sama dengan 80 kurang 75. Selanjutnya dibagi akar 124,07 tambah 1 per 25 ditambah 1 per 30. Nah, 80 ini merupakan mean 1 atau mean dari kelompok 1. Selanjutnya 75 itu merupakan mean atau rata-rata dari kelompok 2. Nah, 124,07 ini itu merupakan variansi gabungan. Nah, untuk 25 dan 30 itu merupakan ukuran sampelnya. Jadi didapat sini T-nya itu sama dengan 1,65. Nah, selanjutnya itu kita tentukan derajat kebebasannya. Jadi di sini ada perbedaan. Kalau untuk menguji dua variabel itu ditambah dulu jumlah sampelnya. Jadi N1 tambah N2 lalu dikurang 2. Nah, jadi di sini didapat 53.
dari derajat kebebasannya. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai T kritis atau T tabelnya dengan membuka tabel T kritis. Nah, untuk uji dua sisi itu kita menggunakan rumus taraf signifikansi itu dibagi dua. Jadi 0,05 tadi dibagi dua, jadi hasilnya 0,025 dan DF-nya 53. Jadi kita cek tabel, baru kita cek dengan taraf signifikansi 0,025, lalu DF-nya itu di baris 53. Nah, hasil yang didapat itu 2,005. Nah, setelah didapat nilai T kritis dan T hitungnya kita bandingkan. Nah, karena di sini T hitung itu 1,65 melebihi dari 2,005, maka kita gagal menolak hipotesis nol. Nah, karena T hitung berada di dalam rentang min 2 0,5 hingga 2 0,5, yaitu berada di luar daerah penolakan. Nah, maka kita gagal menolak hipotesis nol. Jadi kesimpulannya, uji T1 variabel bebas atau one sample test itu digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari satu kelompok berbeda secara signifikan dari nilai tertentu. Nah, contohnya itu yang kita kerjakan tadi, pengujian perbedaan rata-rata waktu tidur mahasiswa dalam seminggu dibandingkan dengan rata-rata 7 jam. Nah, setelah melakukan perhitungan, nilai T hitung lebih besar dari T kritis, maka hipotesis nol dapat ditolak. Yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata sampel dan rata-rata yang dihipotesiskan. Terus yang kedua itu ada uji T2 variabel yang seperti yang kita kerjakan barusan. Uji T2 variabel ini dengan nama lain independent sample t-test. Sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok data yang independen. Nah, misalnya seperti yang kita kerjakan tadi.